Viral kembali Habib Hanif Al-Athos yang mana menyebutkan bahwa Kiai Imad go internasional karena ini ya teman-teman. Mohon disimak ke bapak-bapak, ibu-ibu sampai akhir biar enggak gagal paham. Jadi di sini Habib Hanif juga sadar bahwa membanggakan nasab itu salah besar. Dan Habib Hanif sebut Kiai Imad seperti ini. Mohon disimak sampai akhir biar gagal paham. Kita ke videonya. Nama al-fakhru fil ahsab, termasuk perbuatan jahiliyah membangga-banggakan nasab. Hanya modal bangga nasab saja, ilmu enggak, akhlak buruk, amal ibadah buruk. Siapapun mau habibnya membanggakan nasab aja, kakek aing, cucu nabi, sholat kagak. Misalkan ada yang seperti itu, misalkan ilmu enggak, akhlak buruk, atau yang cucunya kiai kayak yang cucunya wali, siapapun kalau banggakan nasab tapi tanpa ilmu, tanpa akhlak yang mulia, tanpa amal yang baik, itu merupakan perbuatan jahili. Profesor doktor dari Malaysia, Profesor Aqil Al-Mahdali, kata dia, apa ini orang yang ngebatal nasab Balawi? Kata dia, ini Al-Mahdali, bukan Balawi beliau, Al-Mahdali. Kata dia, orang yang ngebatal nasab Balawi di Indonesia yang rame-rame ada yudha fi shaffil majanin, kata dia, musinya ditaruh di barisannya orang-orang gendeng, orang edar. Grand Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, ada orang Indonesia nanya, Syekh ma ra'yukum fi nasabi Ba'alawi, bagaimana menurut antum tentang nasabnya Ba'alawi? Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Nasab Ba'alawi thabitun indana bil ijma', menurut kami nasabnya sah secara ijma'. Kata Grand Mufti Mesir, malah had yushakkik fi ablat tarikh, sepanjang sejarah nggak ada satupun yang meragukan. Kata Grand Mufti Mesir. Grand Mufti Mesir mengatakan, ini pendapat seperti ini yang membatalkan, hadza hamalahus sukhuf, pembatalan yang didasari karena sukhuf. Sukhuf apa? Dha'af fil aql, kelemahan dalam otak berpikir. Artinya apa tuh? Bodoh. Berarti go internasional nggak? Go internasional, bukan ilmunya, kebodohannya, saudara. Terakhir kemarin ini ahli pakar teori nasab dari Mekah yang kitabnya sering dikutip oleh Imad sendiri, kesebut juga orangnya akhirnya, sering dikutip oleh dia. Ngomong apa? Ini pendapat begini mabniun, ini pendapat didasari karena jahal murakkab, karena bodoh kuadrat. Bodoh tuh ada dua, ada jahal basit, ada jahal murakkab. Kalau jahal basit sekedar nggak tahu aja, udah selesai, tapi nggak so tahu. Tapi nama jahal murakkab ini bodoh kuadrat, bodoh dan nggak sadar dirinya nggak ngerti, udah nggak tahu so tahu lagi, saudara. Go internasional nggak? Tapi go internasional apanya? Kebodohannya, saudara. Nasab kiai dengan alasan kajian nasab yang dipakai dalil siapa? Oh, begitu kita lihat kitabnya dia pakai teori-teori nasab dari kitab-kitabnya salah satu Syekh Ibrahim bin Mansur. Syekh Ibrahim bin Mansur ini orang Saudi, dia bukan sufi, akan tetapi dia ahli nasab. Saya sependek penelitian saya di dalam masalah ini, di abad ini atau di zaman ini, salah satu ulama yang paling detail bicara teori ilmu nasab, ya, saya nggak bicara pencatatan nasab, teori ilmu nasab, itu diantara Syekh Ibrahim bin Mansur Al-Amiri. Dia salah satu min asyraf Mekah. Banyak kitabnya luar biasa, diantaranya Muqaddimah fi ilmil ansab, Madkhal ila ilmil ansab, kemudian Al-Ifadhah tentang syuhra wal istifadah, kemudian Usul wa Qawaid fi kashfi mudda'i syaraf wa muzawwirin nasab. Banyak, bagus-bagus karya beliau. Nah, teori-teorinya nih dikutip sama almarhum Ibnu Sarman. Tahu almarhum Ibnu Sarman? Nah, udah dah, nggak usah panjang lebar dah. Ini majelis mulia, saya nggak mau memperkeruh majelis mulia ini dengan penyebutan yang kurang-kurang enak, saudara. Teori-teorinya dikutip secara sepotong-sepotong untuk memperkuat tesisnya dia, tesis. Padahal bukan tesis, clipping, saudara. Comot sono, comot sini jadi satu, itu namanya clipping. Kalau tesis itu diuji secara akademik, metodologinya diuji, kritik sumber diuji, sumber-sumber itu tesis baru. Kalau itu bukan tesis, itu dusta. Kalau nyebut tesis itu bohong, lughatan wastilahan bohong. Secara bahasa, secara etimologi yang namanya tesis itu di KBBI bisa dilihat, itu berkaitan dengan pendidikan akademik. Secara istilah terminologi juga begitu. Nah, dia ngutip nih pendapat-pendapatnya Ibrahim bin Mansur tentang apa namanya teori-teori nasab. Dia pakai secara sepotong untuk nyerang nasab Balawi, dijadikan dasar teorinya dia. Ternyata Ibrahim bin Mansurnya sendiri mengatakan Balawi sahihun nasab, nggak ada keraguan sama sekali. Jadi kaidahnya dikutip, isbatnya dibuang. Akhirnya kemarin Gus Rumel Abbas datang nemuin Ibrahim bin Mansur masih hidup orangnya, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Ditemuin, diwawancarain, ini gimana Syekh? Ada orang batalin nasab Balawi, pakai kitab antum, dipakai teorinya.
Apa katanya? Orang yang ngebatalin nasab Balawi dengan model cara seperti itu karena nggak ada kitab abad keempat, nggak nyebutin, berarti nggak nyambung. Itu yang seperti itu pembatalan yang didasari karena kebodohan atas ilmu nasab, bahkan dikatakan jahil murokab, bodoh kuadrat, saudara. Itu yang ngomong begitu ulama yang dikutip sama bin Sarman. Terus lu mau apa lagi? Jelas atau tidak? Saya ada yang menarik. Dulu alhamdulillah ulama kita nih bangga sama ulama-ulama Nusantara. Begitu banyak ulama-ulama Nusantara yang go internasional dengan kealimannya. Dulu ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyidul Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz di zamannya. Ngakuin juga Ba'alawi di kitabnya yang namanya Syarah Uqudul Lujan. Habib itu Sayyid, Sayyid itu Habib, itu panggilan buat dzurriyyat Nabi. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Karyanya luar biasa. Di bidang tafsir ada Murah Labid, di bidang fikih ada Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, ada Nihayatuz Zain, Syarh Qurratil Ain, itu sepadan sama Fathul Mu'in. Di bidang apa? Wah, Syekh Nawawi Al-Bantani hadits wala haraj, luar biasa, kebanggaan ulama Nusantara. Alhamdulillah. Ada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, musnidud dunia, ulama-ulama dunia yang datang ke Hijaz ngambil dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, kebanggaan Nusantara. Ada nama Syekh Mahfud At-Turmusi, pengarang Hasyiah Turmusi. Hasyiah Turmusi ini Hasyiah ala Minhajul Qawim, Syarah Muqaddimah Hadramiyah. Di antara kitab fikih bab ibadat yang paling besar yang saya lihat Hasyiah Turmusi, saudara. Ini bukan kitab fikih Muqarran ya, kalau Muqarran lain cerita, perbandingan mazhab. Ini enggak mazhab Syafi'i, cuma bahas bab ibadah doang, menghasyiahkan Muqaddimah Hadramiyah sampai berjilid-jilid bab ibadahnya. Karangan karya ulama Nusantara, dahsyat atau tidak? Di Bogor kita punya Kiai Haji Abdullah bin Nuh, oh yang syair-syairnya diakui oleh Timur Tengah, mendunia ilmunya, saudara, diakui keulamaannya. Kita punya Kiai Haji Maimun Zubair yang karya-karyanya luar biasa, dihormati oleh dunia. Kiai Haji Maimun Zubair, kita bangga. Ulama-ulama Nusantara diakui keilmuannya, dan sampai saat ini masih banyak ulama Nusantara yang diakui keilmuannya di dunia. Di Bogor sekarang ada Kiai Haji Asep Abdul Qadir Jilani, itu kitab-kitab beliau di sini di MS jadi kepala pendidikan. Kitab-kitab beliau dicetaknya di Qatar, dijualinnya di Mesir, bahkan di Tarim itu hasyiah beliau Ghayatul Usul. Beberapa masyayikh ngajar Ghayatul Usul pakai kitab beliau. Ngajar mantek beliau punya hasyiah Natijatul Muhtam ala Idhahul Mubham. Beberapa masyayikh ngajar mantek pakai hasyiah beliau. Luar biasa, kebanggaan. Bangga atau tidak? Tahu-tahu ada satu muncul terkenal juga, go internasional juga, cuman go internasional dengan kebahlulannya. Lah ini bukan saya yang ngomong, ini bukan saya yang ngomong. Go internasional dengan kebahlulannya, kebodohan, ini omongan ulama. Ini gara-gara ini muncul nih pembatalan nasab Balawi yang nabrak pendapatnya para ulama, nabrak ulama dari dulu. Nanti akan saya jelaskan habis ini. Itu sampai memancing komentar ulama internasional. Wah, komentar ulama internasional nggak main-main, langsung bahasanya bodoh. Ada profesor doktor dari Malaysia, Al-Mahdali bangsanya, Profesor Aqil Al-Mahdali, profesor doktor, orang alim, sepuh, nulis tentang masalah ini. Kata dia, apa ini orang yang ngebatalkan nasab Balawi? Kata dia, ini Al-Mahdali, bukan Balawi beliau, Al-Mahdali. Kata dia, orang yang ngebatalkan nasab Balawi di Indonesia yang rame-rame ada yudha fi shaffil majanin, kata dia, musinya ditaruh di barisannya orang-orang gendeng, orang edar. Go internasional nggak? Wah hebat, go internasional. Satu lagi kemarin Mufti Mesir, Grand Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, Grand Mufti Mesir kemarin rame. Ada orang Indonesia nanya, mungkin karena di Indonesia lagi ribut di medsos. Sebenarnya ributnya di medsos, di dunia nyata sih alhamdulillah, betul atau tidak? Di medsos aja ributnya. Ada yang nanya ke Grand Mufti Mesir, Syekh ma ra'yukum fi nasabi Ba'alawi, bagaimana menurut antum tentang nasabnya Ba'alawi? Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Kata beliau, ini Grand Mufti Mesir mengatakan nasab Ba'alawi thabitun indana bil ijma', menurut kami nasabnya sah secara ijma'. Kata Grand Mufti Mesir nih, malah hatu syakik fi ablat tarikh, kata dia, sepanjang sejarah nggak ada satupun yang meragukan, kata Grand Mufti Mesir. Terus terakhir Grand Mufti Mesir mengatakan, ini pendapat seperti ini yang membatalkan hadza hamalahus suhuf, pembatalan yang didasari karena suhuf. Suhuf apa? Dha'af fil aql, kelemahan dalam otak berpikir. Artinya apa tuh? Bodoh. Berarti go internasional nggak? Go internasional, bukan ilmunya, kebodohannya, saudara. Sadayana parantos ngartos
Saya nggak fitnah, saya bicara berdasarkan data. Terakhir kemarin ini nih, ahli pakar teori nasab dari Mekah yang kitabnya sering dikutip oleh Imad sendiri, ya kesebut juga orangnya akhirnya, sering dikutip oleh dia. Ngomong apa? Ini pendapat begini mabniun, ini pendapat didasari karena jahal murakkab, karena bodoh kuadrat. Bodoh tuh ada dua, ada jahal basit, ada jahal murakkab. Kalau jahal basit sekedar nggak tahu aja, udah selesai, tapi nggak so tahu. Tapi nama jahal murakkab ini bodoh kuadrat, bodoh dan nggak sadar dirinya nggak ngerti, udah nggak tahu so tahu lagi saudara. Go internasional nggak? Tapi go internasional apanya? Kebodohannya saudara. Jadi luar biasa, kita salut. Ini clipping go internasional, tapi bukan go internasional keilmuannya, go internasional kebodohannya, mencoreng nama baik ulama Indonesia. Na'udzubillah min. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, hati-hati, hati-hati. Saya pengen ngasih tahu di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, hati-hati jangan tertipu sama syaitan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, kata Rasulullah SAW, arba'atun min umuril jahiliyah, min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara kata Rasulullah SAW. 4 perkara ini termasuk perbuatannya jahiliyah. 4 perkara termasuk perbuatan jahiliyah. Apa 4 perkara tersebut? Ya, 2 diantaranya yang saya pengen bahas. Yang pertama al-fakhru fil ahsab, termasuk perbuatan jahiliyah membangga-banggakan nasab. Hanya modal bangga nasab saja, ilmu enggak, akhlak buruk, amal ibadah buruk. Siapapun, mau habibnya membanggakan nasab aja, kakek aing, cucu nabi, sholat kagak. Misalkan ada yang seperti itu, misalkan ilmu enggak, akhlak buruk, atau yang cucunya kiai kayak yang cucunya wali, siapapun kalau banggakan nasab tapi tanpa ilmu, tanpa akhlak yang mulia, tanpa amal yang baik, itu merupakan perbuatan jahili. Jelas atau tidak? Faham? Sepakat? Itu nggak bisa saudara. Saya selalu sampaikan di mana-mana, bangga-banggain nasab tapi nggak ditopang dengan ilmu yang baik, amal yang soleh, akhlak yang baik, itu hanya akan memberatkan hisab di hadapan Allah. Man abta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Orang kalau amalnya buruk, nasabnya nggak nyelamatin dia, justru hisabnya diberatin nanti. Kenapa? Ente udah dikasih nasab mulia, njit ente orang soleh, kok ente nggak bisa kayak mereka, malah maksiat. Jangan-jangan engkau yang busuk di antara mata rantai yang mulia ini. Hati-hati. Keturunan-keturunan orang mulia, hati-hati. Kalau nggak bisa ngikutin jejak datuk-datuknya, hanya modal membanggakan nasab, akan memberatkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, termasuk perbuatan jahiliyah juga, at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang. Di dalam hadis lain riwayat Sahih Muslim juga, Rasulullah mengatakan, ithnani fin nasi huma bihim kufrun. Kata Rasulullah, ada 2 perkara, 2 perbuatan. 2 perbuatan ini merupakan bentuk kekufuran. Di dalam syarah-syarah hadis disebutkan ay min khisalil kuffar. Artinya 2 perbuatan ini adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang kafir. Berarti minal kabair kalau dilakukan oleh muslim. Apa 2 perbuatan tersebut? Kata Nabi SAW, salah satu diantaranya at-ta'nu fil ansab, ta'an fil nasab, nyerang nasab juga saudara, termasuk perbuatan kufar. Jadi kata Nabi, nyerang nasab ini 1 perbuatan jahiliyah, 2 termasuk perbuatan kebiasaannya orang-orang kafir. Ini bukan aing yang ngomong. Kalau omongan aing mah terserah, mau diinjak-injak mah nggak masalah. Yang ngomong baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Jangan disangka keren nanti lagi maksiat. Habib, bagaimana tuh gambarannya ta'an fin nasab surahnya? Habib jangan ngarang-ngarang dong. Taib, jangan saya yang jelaskan. Nukhallil Imam Al-Hafidh Al-Munawi yubayyin lana. Kita biarkan Al-Imam Al-Munawi menjelaskan untuk kita apa yang dimaksud ta'an fin nasab. Kata Al-Hafidh Al-Munawi dalam kitabnya At-Taisir, begitu pun dalam kitabnya Faidul Qadir, yang dimaksud dengan ta'an fin nasab yang merupakan perbuatan jahiliyah dan merupakan perbuatan kufar, binahwi qadhin fi nasabin thabata fi zahiri syara'. Dalam keterangan lain, bi an yaqul fulan laisa min dzurriyyat fulan, fulan laisa min dzurriyyat fulan. Kata Al-Hafidz Al-Munawi, ta'an fil nasab itu gambarannya menyerang nasab yang sudah dianggap sabit dalam pandangan syariat.
Udah jelas dalam pandangan syariat, jelas fulan anaknya fulan, fulan keturunan fulan. Tahu-tahu ada pahlawan kesiangan datang mengatakan fulan bukan keturunan fulan, fulan bukan keturunan fulan. Padahal udah sabit dalam pandangan zahir syariat itu udah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bapak-bapak, ibu-ibu. Tadi dia tanggapan dari Habib Hanif Alatos yang mana Kiai Imad merupakan ya benar go internasional, tetapi dengan kebodohannya ya tadi yang bilang Habib Hanif dan Habib Hanif bilang dari seorang mufti Mesir yang mana beliau ada seorang ustadz dari Indonesia menanyakan tentang nasab Bani Ba'alawi, lalu mufti Mesir menyatakan seperti itu, bahwa itu termasuk kebodohan ya, nggak tahu tapi ditahu-tahuin gitu ya intinya. Ya intinya seperti itu ya, tentang tadi Habib Hanif sindir keras Kiai Imad ya. Ya mudah-mudahan ya kita doakanlah supaya cepat selesai masalah ini ya. Oke, kita doakan Habib Hanif sehat selalu, Kiai Imad juga sehat selalu, dan bapak-bapak ibu-ibu juga sehat selalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.